Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisal Iswalana. Ini saya akan mempresentasikan tentang modul 4 tentang intervillan routing. Sini yang pertama ada intervillan routing operation. Oke, eh, apa sih eh, intervillan routing itu? Adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lainnya menggunakan router atau switch layer 3. Ada 3 metode intervillan routing. Yang pertama ada legacy intervillan routing, solusi lama yang kurang efektif untuk skala besar. Yang kedua ada router on stick, yaitu cocok untuk jaringan skala kecil hingga menengah. Yang ketiga ada layer 3 switch dengan switch virtual interface atau SVI, solusi paling scalable untuk organisasi menengah hingga besar. Oke, yang kedua ada legacy intervillan routing. Menggunakan router dengan beberapa interface Ethernet. Setiap interface router terhubung ke port switch yang berada di VLAN berbeda dan berfungsi sebagai gateway default untuk host di subnet VLAN tersebut. Namun, metode ini tidak scalable karena memerlukan satu interface fisik per VLAN. Bisa kita lihat dari topologi ini, uh, untuk legacy VLAN ini kurang scalable untuk dari segi topologinya. Yang ketiga ada router on a stick intervillan routing. Sini mengatasi keterbatasan metode lama dengan hanya menggunakan satu interface Ethernet pada router. Interface dikonfigurasikan sebagai terang 8021Q dengan beberapa sub-interface yang masing-masing dikaitkan dengan VLAN. Setiap sub-interface memiliki IP address yang berfungsi sebagai gateway default LAN. Nah, di sini ada topologinya. Nah, pada sini terdapat ada 3 terang, 1, 2, 3, dan 3 switch dan router. Oke, selanjutnya ada intervillan routing on layer 3 switch. Menggunakan layer 3 switch dengan SVI sebagai alternatif yang lebih cepat dan scalable. SVI adalah interface virtual yang menyediakan pemrosesan layer 3 bagi VLAN tanpa perlu keluar dari switch, sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan bandwidth. Oke, di sini ada topologinya. Ada SVI intervillan VLAN 10 dengan IP sekian, sekian, dan VLAN 10, VLAN 20 dari switch ya. Oke, selanjutnya ada router on stick intervillan routing. Nah, skenario-nya. Topologi ini melibatkan router dengan satu interface yang dibagi menjadi beberapa sub interface untuk setiap VLAN-nya. Ini ada topologinya. Pada switch layer 2 mendukung VLAN dan trunking. Nah, sini ada trunkingnya di sini. Selanjutnya ada konfigurasi VLAN and trunking configuration. Oke, sini yang pertama, step pertama, buat dan beri nama VLAN. Kedua, buat interface management. Yang ketiga, konfigurasi access port. Yang keempat, konfigurasi port trunkingnya. Nah, sini ada topologinya. Nah, ini untuk cara mengkonfigurasinya dengan melakukan perintah-perintah ini. Dengan pertama membuat name VLAN, membuat VLAN dan name VLAN-nya. Terus manajemen interface-nya, apa yang interface mana yang mau di manajemennya. Terus konfigurasi akses portnya dengan mode akses dan konfigurasi switch portnya seperti mode trunk. Oke, selanjutnya ada S2 VLAN and trunking configuration. Di sini ada topologi. Konfigurasi ini mirip dengan S1 dengan berbeda pada IP dan port yang digunakan untuk VLAN dan trunking. Nah, di sini ada topologinya. Nah, sini contoh dari komen-komennya untuk di switch ya. Selanjutnya ada R1 sub interface configuration. Nah, untuk setiap VLAN buat sub interface pada interface router menggunakan perintah interface underscore id dot sub interface underscore id dengan konfigurasi sub interface dengan encapsulation dot VLAN id. Nah, di sini ada contoh konfigurasinya. Contohnya konfigurasinya. Nah,
Sini selanjutnya ada verify connection-nya. Nah, ini untuk memverifikasi koneksi. Nah, sini udah tersambung atau belum. Sini dengan melakukan ping untuk memverifikasi konektivitasnya. Ini ada ya router on stick interVLAN routing verification. Yang pertama ada show IP route untuk melihat IP routingnya. Ada show IP interface-nya. Sini melihat interface-nya, show interface. Nah, ini untuk melihat informasi dari interface-nya, dan show interface terangnya melihat interface terang yang ingin ditampilkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian. Dah. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan pada bab subbab 4.3 itu tentang interVLAN routing menggunakan layer 3 switch pada bagian 1 ya. Nah, jadi pada subbab kali ini akan membahas tentang penggunaan layer 3 switch dalam mengkonfigurasi interVLAN routing seperti itu. Nah, konfigurasi ini memungkinkan komunikasi antar perangkat nantinya yang berada di VLAN ya, pada VLAN yang berbeda seperti itu. Nah, dan juga pada bab ini nih nanti akan dijelaskan bagaimana layer 3 switch dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih efektif dan efisien dibandingkan metode router on stick pada jaringan skala besar seperti itu. Nah, selanjutnya, oke mas, langsung saja masuk pada bagian 1 ya. Bagian 1 ini, nah, jadi layer 3 switch adalah salah satu solusi ideal, bisa dibilang seperti itu, untuk jaringan skala besar, karena router yang lama atau bisa dibilang tradisional ya, dengan konfigurasi router on stick itu masih kurang sesuai dengan kebutuhan jaringan besar yang penggunaan dan kebutuhan itu lebih kompleks seperti itu. Nah, hal itu disebabkan oleh keterbatasan skalabilitas dan kecepatan pemrosesan pada paket. Nah, pada jaringan skala besar, seorang administrator jaringan lah ya bisa dibilang, itu lebih sering menggunakan layer 3 switch untuk melakukan interVLAN routing. Nah, layer 3 switch ini memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi switch virtual interface SFI ya, bisa kita sering sebutkan, untuk setiap VLAN yang ingin dirutekan pada traffic itu. Nah, dengan penggunaan perangkat keras khusus ya, dengan hardware khusus itu, layer 3 switch dapat memproses paket data dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan router yang biasa. Nah, ada beberapa apa ya, kemampuan utama lah dari layer 3 switch ini. Nah, salah satu yang pertama yaitu ada routing antar VLAN. Nah, router antar VLAN ini maksudnya layer 3 switch dapat melakukan routing antara VLAN menggunakan beberapa SFI seperti itu. Nah, yang kedua, konversi port layer 2 menjadi port layer 3. Nah, berarti layer 3 switch dapat mengubah layer 2 switch port menjadi layer 3 interface yang berfungsi sebagai interface interface uh, interface uh, interface fisikal pada router Cisco seperti itu. Selanjutnya, bagian kedua yaitu layer 3 switch skenario atau skenario layer 3 switch. Maksudnya sendiri itu adalah pada skenario yang dijelaskan terdapat sebuah layer 3 switch yang terhubung dengan dua perangkat yang berbeda.
Nah, seperti ini ya. Nah, sebagai contoh ya, PC1 berada di VLAN 10, dan PC2 berada di VLAN 20. Layer 3 tersebut digunakan untuk menyediakan interVLAN routing sehingga kedua perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi meskipun berada di VLAN yang berbeda. Oke, seperti itulah contoh kecil. PC1 VLAN 10, PC2 VLAN 20. Akan tetapi mereka bisa berkomunikasi ya walaupun VLAN-nya itu berbeda. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya pada bagian 3 ya, mengkonfigurasi layer 3 switch. Ya, ini ada beberapa cara ya. Nah, mengkonfigurasi layer 3 switch dengan VLAN router, VLAN dan trunking, ya kan? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kita akan melakukan pembuatan VLAN terlebih dahulu, seperti contoh VLAN 10 dengan nama VLAN LAN 10, kalau membuat lagi VLAN 20 dengan nama LAN 20. Nah, selanjutnya yaitu membuat interface ya, membuat IP address ya pada VLAN 10. Nah, di sini kita membuat deskripsi yang terlebih dahulu, gateway-nya, description di default gateway ya, SFI. Seperti itu. Nah, setelah itu mengkonfigurasi akses port ya. Akses portnya mode akses nih, mode akses switch port mode akses VLAN 10. Gitu juga dengan VLAN 20 dan juga pada interface 1/0/18. Selanjutnya kita mengaktifkan atau mengenable IP routing ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang layer 3 switch interVLAN routing verifikasi. Nah, setelah konfigurasi sebelumnya itu selesai, mengkonfigurasi konektivitas dilakukan dengan menguji koneksi dari satu perangkat ke perangkat lain di VLAN yang berbeda. Misal, jika PC1 berada di VLAN 10 dan PC2 berada di VLAN 10, nah seorang administrator itu nantinya akan menggunakan perintah ping ya untuk memverifikasi bahwa PC1 ini dapat berkomunikasi dengan PC2 atau terhubung dengan PC2 seperti itu. Langkah pertama adalah memeriksa konfigurasi IP dulu pada setiap host menggunakan perintah ipconfig di Windows ya. Nah, hal ini dapat memastikan bahwa setiap perangkat memiliki alamat IP dan default gateway yang sesuai dengan konfigurasi VLAN dari uh, masing-masing VLAN-nya seperti itu. Nah, di sini tertera ya, kita bisa pertama melakukan IP config terlebih dahulu untuk melihat IP-nya, dan kita akan melakukan ping pada perangkat di VLAN yang berbeda seperti itu. Oke, selanjutnya ada routing on the layer 3 switch. Untuk membuat VLAN yang dapat dijangkau oleh perangkat layer 3 lain, maka VLAN itu harus dipromosikan atau diiklankan lah ya bahasanya menggunakan metode static routing atau dynamic routing. Nah, salah satu metode routing dinamis yang sering digunakan oleh OSPF ya. OSPF itu open source part first. Nah, konfigurasi OSPF ini menggunakan VLAN pada layer 3 ini untuk dijangkau oleh router atau switch layer 3 lainnya. Nah, sebuah root port dapat dikonfigurasi pada layer 3 switch dengan menonaktifkan fitur switch port pada port layer 2 dengan menggunakan perintah no switch port. Nah, port layer 2 diubah menjadi interface layer 3 yang dapat dikonfigurasi dengan alamat IP. Nah, contohnya seperti belum ada contohnya nanti di bawah nanti. Nah, untuk selanjutnya yang 4.36 ini pada skenario ini switch layer 3 atau yang di contoh ini
D1 ini, terhubung dengan router dengan R1 ini yang juga menggunakan protokol routing OSPF ya. Ini menggunakan OSPF. Nah, diasumsikan bahwa interVLAN routing telah berhasil diimplementasikan pada switch D1. Nah, interface dari G/0/0/1 dan R1 dari R1 ya telah dikonfigurasi serta diaktifkan. Nah, R1 ini menggunakan OSPF untuk mengiklankan atau mempromosikan dua jaringan, yaitu 10.10.10.0/24 dan 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 20.0 ya /24. Nah, OSPF adalah protokol routing dinamis yang akan memastikan kedua perangkat dapat berkomunikasi meskipun berbeda di jaringan yang berbeda, seperti itu contohnya. Oke, ini ada konfigurasi pada layer 3 switch ya. Ini ada step by stepnya. Yang pertama kita harus mengkonfigurasi routed port terlebih dahulu, lalu kita akan mengenable routing, langsung konfigurasi routing lagi, semua verifikasi routing dan verifikasi konektivitas. Nah, ini dia yang tadi ya, yang akan mengaktifkan layer 2 menjadi layer 3 pada switch itu. Interface terlebih dahulu, terus mendeskripsikan routed port linknya untuk kayak router 1, lalu inisiasi untuk switch portnya. Lalu untuk selanjutnya mengaktifkan routing, IP routing. Nah, konfigurasi routingnya seperti ini. Untuk mengkonfigurasinya routing OSPF 10. Oke, seperti itu. Nah, untuk memverifikasi routingnya gitu kita menggunakan perintah show IP route ya. Ini terlihat. Nah, langsung kita ngeping untuk memverifikasi konektivitasnya. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada bab 4.3 tentang interVLAN routing menggunakan layer 3 switch. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pada modul 4.4. Pertama di sini ada masalah umum interVLAN. Sekarang kita tahu bahwa saat mengkonfigurasi dan memverifikasi kita juga harus mampu memecahkan masalah. Nah, pada topik ini kita membahas beberapa masalah jaringan umum yang terkait dengan perutaan antar VLAN. Ada sejumlah alasan mengapa konfigurasi antar VLAN mungkin tidak berfungsi. Semuanya terkait dengan masalah konektivitas pertama. Kita harus memeriksa lapisan fisik untuk mengatasi masalah apapun saat kabel mungkin tersambung ke port yang salah. Jika koneksinya benar, kita gunakan daftar dalam tabel untuk alasan umum lainnya mengapa koneksi antar VLAN mungkin gagal. Nah, di sini ada beberapa komen atau perintah ya untuk memverifikasi masalah-masalah pada VLAN. Pertama ada show VLAN, kemudian untuk switch strong port, masalah di switch strong port ada show interface strong. Kemudian ketiga ada masalah di switch access port, yaitu show interface switch port, dan yang terakhir masalah pada router konfigurasi, yaitu show IP interface brief. Kemudian yang selanjutnya memecahkan masalah interVLAN, memecahkan masalah skenario interVLAN routing. Nah, di sini ada contoh
masalah perutaan VLAN. Kemudian yang ketiga, missing VLAN. Masalah koneksi antar VLAN dapat disebabkan oleh VLAN yang hilang. VLAN tersebut dapat hilang jika tidak dibuat, tidak sengaja dihapus, terhapus, atau tidak diizinkan pada jalur terang. Misalnya, PC1 terhubung ke VLAN 10, seperti yang ditunjukkan pada command show VLAN brief. Nah ini. Sekarang diasumsikan bahwa VLAN 10 secara tidak sengaja terhapus, seperti yang ditunjukkan pada output berikut ini. Perhatikan bahwa VLAN 10 yang hilang, VLAN 10 kini hilang dari output. Perhatikan juga bahwa port FA06 belum ditetapkan ulang ke VLAN default. Alasannya adalah karena saat kita menghapus sebuah VLAN, semua port yang ditetapkan ke VLAN tersebut menjadi tidak aktif. Port-port tersebut tetap terkait dengan VLAN hingga kita menetapkannya ke VLAN baru atau membuat ulang VLAN yang hilang. Nah, jika kita menggunakan show interface switch port untuk memverifikasi VLAN, nah di sini VLAN 10 itu inaktif atau tidak aktif ya. Kemudian kita membuat ulang VLAN yang hilang akan secara otomatis menetapkan kembali switch kembali host ke dalamnya seperti yang ditunjukkan pada output berikut ini. Nah, VLAN 10 masuk. Oke. Nah, perhatikan bahwa VLAN belum dibuat seperti yang diharapkan. Alasannya karena kita harus keluar dari mode subkonfigurasi VLAN untuk membuat VLAN seperti yang ditunjukkan pada output berikut ini. VLAN 10. Nah, kemudian selanjutnya switch strong port issue atau masalah pada port terang. Masalah lain untuk perutaan antar VLAN mencakup port switch yang dikonfigurasi secara salah. Dalam solusi interVLAN lama, hal ini dapat terjadi ketika port router penghubung tidak ditetapkan ke VLAN yang benar. Namun dengan solusi router on a stick, penyebab paling umum adalah port terang yang salah dikonfigurasi. Misalnya, diasumsikan PC1 dapat terhubung ke host di VLAN lain hingga baru-baru ini. Melihat sekilas log pemeliharaan terungkap bahwa switch 1 layer 2 baru-baru ini diakses untuk maintenance routine. Oleh karena itu, kita menduga masalahnya mungkin terkait dengan switch tersebut. Pada switch terverifikasi bahwa port yang terhubung ke R1 yaitu FA05 dikonfigurasikan dengan benar sebagai link terang menggunakan perintah show interface terang seperti yang ditunjukkan. Pada port FA06 yang terhubung ke R1 secara misterius menghilang dari output. Verifikasi konfigurasi interface menggunakan perintah show running config interface FA05. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang kelima ada switch access port issue atau masalah pada port access switch. Bila diduga ada masalah pada konfigurasi port access switch,
kita menggunakan command atau perintah verifikasi untuk memeriksa konfigurasi dan mengidentifikasi masalahnya. Nah, diasumsikan PC1 memiliki alamat IPv4 dan gateway default yang benar, tetapi tidak dapat melakukan ping ke gateway defaultnya sendiri. PC1 seharusnya terhubung ke VLAN 10. Nah, di sini kita bisa memverifikasi pada port pada S1 menggunakan show interface switch port. Static access, however, ya assign, tetapkan port, verifikasi pembebasan port. Oke, selanjutnya router konfigurasi isu. Masalah konfigurasi router on a stick misalnya terkait dengan masalah konfigurasi sub interface. Misalnya alamat IP yang dikonfigurasikan salah satu ID VLAN yang salah ditetapkan ke sub interface. Misalnya R1 harus menyediakan perutaan antar VLAN untuk pengguna di VLAN 10, 20 dan 99. Namun pengguna di VLAN 10 tidak dapat terjangkau VLAN lainnya. Kita dapat memverifikasi link terang switch dan semuanya. Verifikasi status sub interface menggunakan perintah show IP interface brief. Sub interface telah diberi alamat IPv4 yang benar dan beroperasi. Verifikasi VLAN mana yang digunakan setiap interface. Untuk melakukannya, kita menggunakan perintah show interface berguna tetapi menghasilkan banyak output tambahan yang tidak diperlukan. Simbol pipa beserta beberapa kata kunci select merupakan metode yang berguna untuk membantu memfilter keluaran perintah. Dalam contoh ini, kata kunci include digunakan untuk mengidentifikasi bahwa hanya baris yang berisi huruf gig atau 8021 key yang akan ditampilkan. Karena cara output VO interface dicantumkan secara alami, menggunakan filter ini menghasilkan daftar interface yang ringkas dan VLAN yang ditetapkan. Oke, mungkin pada penjelasan modul 4 ini saya rasa cukup. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.